di dalam jiwa kita ada unsur energi yang negatif, yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, dan peradaban, yaitu penyakit hati yang menimbulkan sifat sangat buruk. Penyakit jiwa bernama hasad benar-benar nyata. Meski hasad tidak terlihat secara kasat mata, namun efek terhadap jiwa dan tatanan sosial sangat nyata. Lalu pertanyaannya, apa itu hasad? Al-Muluk Ruqyah, sehat jiwa taqwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan rutinitas ibadah dan amaliyah dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan junjungan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang beriman hingga akhir zaman. Saudaraku seiman, gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu istiqomah dan bermujahadah melawan hawa nafsu. Tepat 1 tahun saya tidak upload artikel dan video ruqyah. Melayani ruqyah pun terbatas karena ada penghalang berusaha agar dakwah ini berhenti. Alhamdulillah atas perlindungan dan pertolongan Allah dalam berdakwah sampai detik ini, saya diberikan keselamatan. Juga saya berterima kasih kepada saudaraku seiman yang selalu mengikuti program ruqyah dan penyucian jiwa. Bila ada fitnah menerjang, biarlah Allah yang menyelesaikannya ya. Wallahi, selama saya masih sehat, nyawa masih ada di tenggorokan, saya tidak ada kata lelah dan berhenti berdakwah. Selama menangani jamaah dan pasien, saya tidak membedakan golongan, suku, dan status apapun. Entah golongan NU, entah Muhammadiyah, entah Persis, entah suku Jawa, entah Sunda, entah Batak, entah orang kaya ataupun miskin minta obat, selama mau menerima metode ruqyah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, pintu rumah saya terbuka lebar-lebar untuk Anda. Turunlah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah Bapak atau Ibu saksikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka akibat kejahatan itu menimpa dirimu sendiri. Kita, manusia, adalah makhluk unik dan istimewa, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Kita, manusia, dianugerahi unsur-unsur imaterial yang lengkap, yaitu ruh, akal, hati, dan nafsu, yang terbentuk dalam satu kesatuan yang disebut jiwa. Dari komponen imaterial ini,
Manusia hakikatnya sebagai makhluk spiritual. Masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Roh memiliki sifat yang suci, cenderung kepada kesejatian yang lebih dekat dengan Allah. Akal berfungsi untuk berpikir, mengingat, menghitung, dan berlogika. Hati berfungsi untuk meyakini, beriman, mencintai, membenci, empati, dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Sedangkan nafsu merupakan energi jiwa yang berpotensi kepada senangan dan kemarahan. Bagi yang mampu mengendalikan jiwa amarah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan menjadi pribadi yang utuh. Sebaliknya, jika seseorang dikendalikan oleh jiwa amarah dengan memenuhi kesenangan-kesenangan dasar, maka ia akan menjadi pribadi yang pincang. Sebagai makhluk spiritual, kita seharusnya mampu membersihkan hatinya dengan melakukan latihan-latihan kebaikan untuk melawan kecenderungan nafsu rendah yang menyukai dosa dan kemaksiatan. Saudaraku seiman, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam jiwa kita ada unsur energi yang negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, dan peradaban, yaitu penyakit hati yang menimbulkan sifat sangat buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayat Al-Hidayah menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya, yaitu hasad, riya, dan ujub. Dari ketiga penyakit tersebut, yang memiliki dampak yang paling dahsyat adalah hasad atau iri hati dan dengki. Hasad adalah sifat manusiawi dan klaster problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri, lingkungan, masyarakat, bahkan peradaban itu sendiri. Betapa banyak perkelahian, percekcokan, dan peperangan fisik dengan saling membunuh diakibatkan oleh munculnya sikap dengki. Menurut Imam Asy'arawi, penyakit jiwa bernama hasad benar-benar nyata. Al-Quran sendiri dengan jelas menyebutkan sifat ini. Dalam Al-Quran disebutkan tentang sikap sebagian ahli kitab terhadap Rasulullah SAW. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlihi. Mereka, Yahudi dan Nasara, dengki kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan dengan jelas agar siapapun menghindari penyakit hati ini. Iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatoba. Jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hasad adalah kejahatan energi tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Allah menyuruh kita untuk meminta perlindungan Allah darinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tidak terlihat secara kasat mata. Namun keberadaannya justru memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa serta bahaya yang lebih ganas dibandingkan dengan sesuatu yang dapat terlihat mata. Meski hasad tidak terlihat secara kasat mata, namun efek terhadap jiwa dan tatanan sosial sangat nyata. Secara psikologi, hasad memiliki 5 dampak
di antaranya. Yang pertama, membentuk jiwa kufur nikmat, yang tidak mau mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, menyiksa diri sendiri karena hatinya tak tenang yang disebabkan munculnya rasa tidak nyaman atas kebahagiaan orang lain. Yang ketiga, munculnya riba, fitnah, dan sebagainya yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan ikatan persaudaraan sesama manusia. Yang keempat, munculnya kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang tak terbatas. Dan yang kelima, hasud sifat setan dari kalangan manusia. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, penyakit umat-umat sebelum kalian telah menyerang kalian, yaitu dengki dan benci. Benci adalah pemotong agama dan bukan pemotong rambut. Wallahi, zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan maka kalian saling mencintai? Maka sebarkanlah salam di antara kalian. Sifat hasad, Imam Al-Ghazali pernah berkisah tentang bahayanya kepada orang lain. Hasad adalah sikap batin yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain dan berusaha untuk menghilangkan dari orang tersebut. Menurutnya, hasad adalah cabang dari syuh, yaitu sikap batin yang bakhil untuk berbuat baik. Lalu pertanyaannya, apa itu hasad? Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallah, beliau berkata, al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Hasad atau dengki adalah menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain dan menghendaki nikmat tersebut berpindah kepadanya. Hasad berawal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan Allah kepadanya, karena ia melihat orang lain diberi nikmat yang dianggap lebih besar. Hasad pun bisa timbul bila seseorang menganggap dirinya lebih berhak mendapatkan nikmat daripada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya hakikat hasad adalah bagian dari sikap menentang Allah karena ia membuat si penderita benci kepada nikmat Allah atas hambanya. Padahal Allah menginginkan nikmat tersebut untuknya. Hasad juga membuatnya senang dengan hilangnya nikmat tersebut dari saudaranya. Padahal Allah benci jika nikmat itu hilang dari saudaranya. Jadi hasad itu hakikatnya menentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampak hasad sungguh luar biasa. Hasad bisa menghancurkan seluruh catatan amal soleh. Hasad pun bisa menimbulkan kebencian sehingga ia sulit berbuat kebaikan kepada orang yang ia dengki. Pada saat yang sama, ia pun akan sulit menerima kebaikan yang diberikan orang itu. Dan orang yang hasad atas saudaranya semuslim telah Allah sediakan tempatnya di neraka paling bawah karena menentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hasad akan sangat lelah sebab ia tidak pernah puas dengan nikmat yang telah Allah karuniakan. Pikiran dan hatinya menjadi tumpul karena selalu memikirkan dan cemburu atas kenikmatan orang lain. Bila hasadnya memuncak, maka akan mendorong untuk berbuat apapun dengan menghilangkan kenikmatan orang lain, termasuk mencuri, memfitnah, bahkan membunuhnya. Dampak terpaling besar adalah hancurnya tali persaudaraan dan tumbuh suburnya kebencian. Dikisahkan ada seorang raja memerintahkan di suatu negeri. Pada suatu hari seseorang
datang ke istananya dan menasihati raja. Balaslah orang yang berbuat baik karena kebaikan yang ia lakukan kepada baginda. Tetapi jangan kau hiraukan orang yang berbuat dengki pada baginda, karena kedengkian itu sudah cukup untuk mencelakakan dirinya. Maksud orang itu hendaknya kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik pada kita, namun kita jangan membalas orang yang berbuat dengki dengan kedengkian lagi. Cukup kita biarkan saja. Kemudian hadir di istana itu seorang yang pendengki. Sesaat setelah orang memberi nasihat pergi, ia menghadap raja dan berkata, "Tadi orang itu berbicara padaku bahwa mulut baginda bau. Jika baginda tak percaya, panggillah lagi orang itu esok hari. Jika ia menutup mulutnya, itu pertanda bahwa ia menghindari bau mulut paduka." Raja tersinggung dan berjanji akan memanggil si pemberi nasihat esok hari. Sebelum orang itu dipanggil, si pendengki menghampirinya terlebih dahulu dan mengundangnya untuk makan bersama. Si pendengki memberi orang itu banyak bawang dan makanan yang berbau tajam, sehingga mulutnya si penasehat menjadi bau. Keesokan harinya, ia dipanggil raja dan kembali memberikan nasihat yang sama. Raja lalu berkata, "Kemarilah engkau mendekat." Orang yang telah memakan banyak bawang itu lalu mendekati raja dan menutup mulutnya sendiri karena khawatir aroma mulutnya akan mengganggu sang raja. Melihat orang itu menutup mulutnya, raja pun berkesimpulan bahwa orang ini sedang bermaksud untuk menghina dirinya. Sang raja lalu menulis surat dan memberikannya pada orang itu. "Bawalah surat ini kepada salah seorang menteriku," ucap raja. "Niscaya ia akan memberimu hadiah." Sebetulnya surat yang ditulis raja ini bukanlah surat untuk pemberian hadiah. Raja sangat tersinggung, karena itu ia menulis dalam surat itu, "Hai menteriku, jika engkau bertemu dengan orang yang membawa surat ini, penggalah kepalanya. Kemudian bawalah kepala orang ini ke hadapanku." Pergilah si pemberi nasihat itu dari istana. Di pintu keluar, ia bertemu dengan si pendengki. "Apa yang dilakukan baginda kepadamu?" Pendengki ingin tahu. "Raja menjanjikanku hadiah dari salah seorang menterinya," ujar si pemberi nasihat seraya memperlihatkan surat dari raja. "Kalau begitu, biarlah aku yang membawanya," kata si pendengki. Akhirnya, orang yang pendengki itulah yang celaka dan mendapat hukuman mati. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa hasad atau dengki memang betul-betul musuh orang-orang beriman, dan salah satu obat yang dapat menetralisirnya adalah memperbanyak syukur atas nikmat yang kita peroleh, sehingga sekecil apapun untuk menjaga keseimbangan hidup. Bukankah Allah telah menjanjikan bahwa semakin banyak kita bersyukur kepadanya, justru Allah akan menambah kenikmatan hingga tak terbatas. Bagi pendatang baru suka dengan channel ini, silakan kalian subscribe untuk mendapatkan notifikasi tayangan berikutnya. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in syakartum inna azabin lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.